Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Rian Waskito di video pembelajaran IPS pada bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dalam submateri tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah tentang tindakan ekonomi, yang kedua motif ekonomi, dan yang ketiga prinsip ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dipelajari mengenai kebutuhan, alat menu kebutuhan, dan kelangkaan. Sebelumnya silakan perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di dalam video ini terdapat sebuah gambar di mana biasanya yang terjadi di pasar tradisional. Ini merupakan sebuah gambar transaksi jual beli atau kegiatan jual beli. Berikutnya gambar kedua. Gambar kedua ini biasanya terjadi ketika di suatu wilayah mengalami bencana ataupun mengalami kekurangan, sehingga ada orang-orang yang memberikan bantuan sosial. Ini disebut sebagai kegiatan penyaluran bantuan sosial. Dari dua kegiatan tersebut kita sudah mendapatkan dua materi. Yang pertama adalah kegiatan tersebut disebut sebagai tindakan ekonomi, dan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut dinamakan motif ekonomi. Oke, selanjutnya tindakan ekonomi. Tadi sudah ada contohnya bahwa tindakan ekonomi merupakan semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi contohnya ada kegiatan transaksi jual beli, kemudian ada orang makan, kemudian ada orang beli pakaian, ada orang memakai kendaraan, dan lain sebagainya. Itu merupakan tindakan ekonomi. Berikutnya yang kedua adalah motif ekonomi. Motif ekonomi itu merupakan faktor yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Jadi misalnya kalian makan pagi atau sarapan, kalian pasti punya motif. Motif ekonominya apa? Oh, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kalian lapar, kalian membutuhkan makan, sehingga kalian melaksanakan atau melakukan tindakan ekonomi berupa sarapan dan lain sebagainya. Tadi di dua foto sebelumnya, yang kedua tadi ada motif berbuat sosial. Tadi memberikan bantuan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Ada berapa macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Alasan seseorang melakukan tindakan atau kegiatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa kalian lihat di dalam contoh ini ada seorang bapak-bapak yang sedang memikul, kemudian ada bapak pula yang sedang menyapu jalanan, ada pula kontraktor yang sedang bekerja. Artinya apa? Ketiga gambar contoh ini menunjukkan bahwa mereka sedang bekerja. Mereka sedang melaksanakan tugas mereka. Tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan upah ataupun mendapatkan gaji. Dan dari upah dan gaji tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tadi upah, gaji atau bayarannya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membeli pangan, untuk membayar listrik, dan lain-lain sebagainya. Oke, berikutnya motif yang kedua adalah motif mencari laba atau mencari keuntungan. Alasan seseorang melakukan tindakan atau kegiatan yang dilatar belakangi oleh motif atau harapan mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya ini adalah yang dilakukan oleh para pedagang. Bisa kalian lihat di dalam contoh ada pedagang bumbu dapur dan juga pedagang pakaian. Seorang pedagang biasanya menjual dagangannya dengan harga yang bersaing. Tujuannya apa? Agar dia bisa lebih laris atau lebih laku dibandingkan pedagang-pedagang lainnya. Memberikan pelayanan dengan ramah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Dan dari keuntungan tadi, ini akan digunakan pula untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, yang berikutnya, ada motif mendapatkan kekuasaan. Alasan seseorang melakukan tindakan atau kegiatan dilatar belakangi oleh keinginan mendapatkan kekuasaan. Contohnya di gambar ini ada kegiatan pilkada atau pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Kemudian di bawahnya lagi ada gambar padi, ketela, jagung yang biasanya digunakan pada pemilihan kepala desa maupun kepala dusun. Seseorang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin di suatu wilayah, baik itu contohnya ada pilihan lurah atau kepala desa, ada pilkada, pilpres, dan lain-lain sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Biasanya orang-orang yang memiliki motif mendapatkan kekuasaan ini secara ekonomi mereka sudah lebih baik, atau mungkin dari kebutuhan primer, sekunder, bahkan mungkin kebutuhan tersier mereka sudah dipenuhi. Jadi motif memenuhi kebutuhan itu sudah mereka dapatkan. Jadi mereka memiliki motif lain, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan. Yang berikutnya, ada motif mendapatkan penghargaan. Alasan seseorang melakukan tindakan dilatar belakangi oleh keinginan mendapatkan penghargaan atau hadiah atau status sosial yang lebih tinggi di masyarakat. Contohnya di gambar ini ada foto ketika kepala sekolah SMP Negeri 5 Salatiga mendapatkan berupa penghargaan adiwiyata dari Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto. Ini penghargaan tingkat provinsi. Artinya apa? SMP Negeri 5 Salatiga melaksanakan tindakan atau kegiatan-kegiatan berbagai macam bentuknya dengan tujuan apa? Ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah atau dalam tanda kutip status sosial yang lebih tinggi. Artinya ketika sudah mendapatkan hadiah maka akan lebih tinggi statusnya dari segi adiwiyata tadi. Oke, yang terakhir ada motif berbuat sosial. Tadi sudah Bapak singgung di awal. Jadi alasan seseorang melakukan tindakan yang dilatar belakangi oleh rasa kemanusiaan atau ingin membantu sesama. Itu juga disebut sebagai rasa simpati atau empati kepada sama manusia. Contohnya ini adalah kegiatan bakti sosial, kemudian memberikan bantuan pada korban bencana alam ataupun kepada yatim piatu dan sebagainya. Oke, yang terakhir ada prinsip-prinsip ekonomi. Ada 4 prinsip ekonomi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengertiannya adalah usaha mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Yang kedua, dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan yang terakhir, berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Artinya prinsip ini jika digunakan maka akan memperoleh hasil yang maksimal. Diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Oke, ada beberapa penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang pertama adalah menggunakan bahan mentah yang berkualitas. Yang kedua, mendirikan perusahaan dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja murah. Dan yang keempat, berhemat dalam biaya produksi. Ketika keempat prinsip ekonomi ini diterapkan dalam kegiatan produksi, maka produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua, dalam kegiatan distribusi, ada 4 juga. Yang pertama, menyalurkan barang dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Jika keempat prinsip ini diterapkan, maka akan memudahkan dalam sebuah perusahaan distributor untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan laba. Berikutnya, pada kegiatan konsumsi yang biasanya sering kita lakukan sebagai masyarakat pada umumnya, ada 4 prinsip pula. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang berkualitas baik.
Yang ketiga, membeli barang sesuai yang dibutuhkan atau direncanakan. Dan yang keempat, membeli barang berdasarkan skala prioritas. Ketika 4 ini dilaksanakan, maka kita sebagai konsumen, kita akan mendapatkan barang yang berkualitas. Kita tidak menghambur-hamburkan uang, kita tidak boros, dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan porsinya. Kita sebagai seorang produsen ataupun kita sebagai seorang distributor, atau yang lebih sering kita dapatkan adalah kita sebagai seorang konsumen. Oke, pembelajaran kali ini dapat tutup dengan sebuah kalimat bahwa buatlah skala prioritasmu dan jangan boros. Artinya apa? Silakan kalian buatkan skala prioritas kalian urutkan dari kebutuhan-kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting, atau kebutuhan yang mendesak sampai kebutuhan yang bisa ditunda. Tujuannya apa? Agar apa yang kalian gunakan, apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian beli ini bisa sesuai dan tidak menghambur-hamburkan uang, dan jangan boros. Oke, terima kasih pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Aku harapkan kalian semua dapat memahami dengan jelas. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tanyakan di grup mata pelajaran IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.